Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang juga telah berjanji akan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas pimpinan pemeliharaan sepanjang minggu yang telah berlalu. Engkau telah menolong kami, melepaskan kami dari segala susah, mara, bahaya dan daripada yang jahat. Dan pada pagi hari ini Engkau juga yang menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu. Bapa, kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami juga ingin mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan iman, kasih dan pengharapan kami. Bapa di surga, kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba Pastor Paulus. Bapa, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak sampaikan bagi kami. Demikian juga Bapa, kami mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, usher dan semua tanpa ada yang terkecuali. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita saudara. Tuhan kita Tuhan yang baik, yang menyertai saudara dan saya. Bapak Ibu silahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dan biar pagi hari ini kami mau memuji Tuhan lebih lagi. Kami tahu Tuhan Yesus kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kami. Doaku
hadirat Tuhan, katakan Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Oh Tuhan, ku percaya kuasa. Kamu undang Pastor Paulus. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari kita berdoa buat anak-anak yang ada. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak yang ada. Biar pengurapan Tuhan, anak-anak kecil mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi. Lewat guru-guru yang diajarkan. Takut akan Tuhan turunkan. Cinta kepada orang tua turunkan. Walaupun mereka masih kecil, mulut mereka berkuasa, hidup mereka berdampak. Menjadi kesaksian banyak orang. Meterai darah Kristus atas mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan ke sekolah minggu ya. Shalom Bapak Ibu semua. Ilustrasinya tadi pagi anak sekolah minggunya yang didoain 2 ya. Tadi banyak, semakin banyak semakin rusuh. Artinya pepatahnya kalau makin banyak rezeki, kayaknya enggak ya. Makin rusuh iya ya. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Paulus Suryajaya. Saya mengembalakan di GBI Gajah Mada Plaza. Kalau Bapak Ibu tahu pernah ke sana, saya mengembalakan. Terima kasih buat Pastor Paulus Supit yang sudah mengundang saya. Udah memberi kesempatan untuk saya melayani. Monitor di depan saya boleh diperbesar lagi Pak. Oke, hari ini saya mau berbicara tentang pemicu orang itu marah kenapa sih? Orang itu bisa pukul istri itu kenapa sih? Ayah bisa aniaya anak itu kenapa ya? Saudara, sangat powerful sekali peran ayah untuk membangun sebuah kehidupan untuk generasinya. Kalau saudara dari masih kecil hingga dewasa, saudara mau menjadi sosok yang punya nilai, prinsip yang bagus, hati yang berdamai, sekolah, kuliah semua berjalan dengan baik. Papa mama gak berantem, tidak ada penganiayaan, tidak ada teriak-teriakan. Masih muda hidupmu pasti gak aneh-aneh. Masih muda hidupmu tidak menyimpang. Pernikahanmu pasti baik karena lihat papa mama gak berantem. Papa mama menjadi sosok yang sangat luar biasa, figur yang baik. Sehingga waktu saudara mempercayai Yesus karena papa mama, saudara bisa melihat saya mau percaya Yesus karena papa mama hidupnya luar biasa. Karena papa mama hidupnya berdoa setiap hari. Papa mama mengandalkan Tuhan. Saya mau ikut Yesus karena papa mama. Tapi sekarang generasi terakhir saudara, generasi seumuran saya, saudara yang punya anak umur belasan tahun SMA. Mereka mulai bertanya, Yesus itu mana buktinya? Kalau Yesus itu ada, kenapa papa mama berantem? Kalau Yesus itu membawa damai sejahtera, kenapa papa mama berpisah? Kalau Yesus itu luar biasa, kenapa papa usahanya bangkrut? Kenapa papa pukulin saya setiap hari? Kenapa papa berselingkuh? Mereka tidak bisa ikut Yesus. Kenapa? Figur yang mereka lihat papa mama tidak sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Oleh karena itu saudara, saya mau berbicara tentang hati Bapa hari ini saudara. Mari buka diri saudara. Nah, ada seorang manajer operasional kerja di pabrik besar saudara. Kerjanya di lapangan. Setiap hari itu mendengar suara berisik dari pabrik saudara. Jadi kalau dia berbicara, dia harus teriak-teriakan. Hei, di mana lo? Ininya mati, siklingnya mati.
teriak-teriak. Suatu saat saudara, manajer ini dengan fasilitas salary yang cukup baik tiba-tiba minta resign karena dia nggak sanggup kerja di pabrik yang sangat berisik dan bicara sama karyawannya harus teriak-teriak. Dia nggak kuat, saudara. Lalu pemimpinnya tanya, kenapa gitu? Ya Pak, saya nggak kuat Pak, saya nggak tahan. Bisa gila saya kerja di sini. Akhirnya manajer ini resign dan mengundurkan diri keluar dari perusahaan itu. Waktu konseling saudara, ternyata pemicunya bukan suara berisik dari mesin pabrik. Tetapi pemicunya saudara, waktu dia masih kecil, dia melihat setiap hari papa mama berantem, teriak-teriakan, dan membanting pintu, banting piring. Sehingga di luar alam sadarnya, anak ini memiliki trauma yang sangat dalam sekali. Ketika mendengar suara berisik, dia mengingat masa lalunya papa mama sedang berantem dan sedang pukul-pukulan. Pemicu. Kalau saudara hari ini hidup saudara waktu masa muda hidupmu berantakan, pasti ada pemicunya. Entah papa, entah mama. Saudara punya keluarga, saudara ribut terus, saudara nggak punya figur. Figurnya papa meninggalkan saudara. Suatu ketika saya melayani di negara Kamboja saudara. Lalu habis khotbah diajak makan siang saudara. Di restoran yang nggak terlalu besar. Lalu ada wanita, dua wanita yang berhadapan dengan saya senyum. Saya senyum, dia senyum lagi, saya senyum lagi. Saya pikir itu jemaat gereja yang tadi saya layani. Akhirnya wanita tersebut datang ke teman saya dan berkata seperti ini, coba ngomong sama suhu elu. Saya dipanggil suhu. Model gini bilang suhu, sakti saudara ya. Bilang suhu elu, gue mau ketemu. Gue mau lihat masa depan gue sama suhu lu. Lalu teman saya datang ke saya, Pastor, boleh gak wanita itu pengen ketemu Pastor? Boleh, setelah makan siang selesai saya ketemu dia. Setelah selesai saudara, saya samperin wanita itu dan saya bertanya, apa yang saya bisa lakukan? Wanita ini dengan langsung terus terang dan belak-belakan dan berkata, coba lihat masa depan saya. Oke. Lalu tiba-tiba saya diam sebentar dan saya bilang, Roh Kudus tolong saya. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya. Lalu Tuhan berkata, kamu ingin bunuh diri saat ini. Kamu merasa kesepian dan tidak bahagia dengan pernikahanmu. Walaupun suamimu sangat kaya dan berkecukupan. Tetapi kamu kesepian, kamu terpaksa, kamu bingung. Dan kamu merasa ingin bunuh diri saat ini juga. Wanita itu langsung menangis. Lalu tim saya dan bersama teman-teman menginjil, memfollow up. Lalu peristiwa itu terjadi karena apa saudara? Karena wanita ini saudara waktu kecilnya saudara, papa mama berantem. Lalu tiba-tiba papa berselingkuh di usia dia yang masih kecil, yang sangat membutuhkan figur ayah dan mama, meninggalkan dia. Dan anak ini kebingungan luar biasa, tidak ada pegangan, tidak ada harapan, mengingat masa lalu yang tidak pernah berhenti, trauma terus mengincar hidupnya penuh dengan kekosongan. Berapa banyak dari kita mengalami hal itu? Ada yang alam sadar kita melihat papa pukul mama. Waktu SMP kita lihat benar-benar. Tapi yang usianya 0 sampai 5 tahun itu di luar alam sadar. Dan alam sadar itu menangkap kejadian apapun yang terjadi, ditangkap, masuk dalam diri kita saudara. Saudara lagi kesel nih, lagi marah, mau pulang ke rumah, jalanan macet. Tiba-tiba ada mobil salib saudara. Lalu spontan karena saudara lagi marah dan emosi, mobil itu saudara bilang, setan lu. Padahal yang lewat mobil apa setan? Mobil. Kok bisa ngomong setan saudara? Padahal yang lewat bukan mobil. Pemicunya seharian waktu saudara bekerja kena surat peringatan ketiga. Mau di PHK, klien kabur, pemasukan drastis turun. Barang tidak kejual malah dibawa kabur. Tetapi yang membuat orang itu berkata setan adalah pemicu reaksi ketika papa kalau marah di rumah ngomongnya setan.
Setan lu, setan. Semua orang kalau dia marah dia berkata setan. Sehingga secara otomatis, secara alam tidak sadar, kata setan itu sebagai kata ungkapan marahnya kita untuk dilampiaskan melalui perkataan kita dengan kata setan. Ada yang suka ngomong anjing, anjing lu, bangsat lu, siapa apalagi sih, sialan lu gitu ya. Kok bisa ya? Kan tidak ada kelas kursus ya kata-kata itu. Ternyata itu semua keluar gara-gara pemicunya waktu saudara usia 0 sampai 5 tahun, usia otak emas saudara, usia emas saudara merekam semua kejadian yang terjadi di dalam rumah tangga saudara. Betapa pentingnya para calon-calon yang akan menikah belajar parenting, belajar bagaimana bersikap, bagaimana mencari pasangan yang baik, yang perkataan yang baik, perlakuannya baik, keputusannya baik. Karena itu menentukan nasib saudara. Saudara, semua kita mempunyai sisi gelap saudara. Ya, kalau saya bilang kita semua punya monster-monster kecil dalam diri kita, sisi gelap. Monster itu bisa diperbesar atau diperkecil sesuai dengan siapa saudara bergaul. Semakin saudara bergaul dengan orang bijaksana, hidupmu jadi bijaksana. Saudara bergaul dengan orang yang gak marah-marah, hidupmu gak marah-marah. Saudara bergaul dengan orang yang mulutnya baik, lembut, sopan, takut akan Tuhan, hidupmu monster kecil itu akan semakin kecil dan tidak jadi monster yang ganas menyerang hidup saudara. Ketika saudara bekerja, saudara suka marah-marah. Berapa banyak saudara yang kerja suka marah-marah, apalagi Senin. Kesel banget sama hari Senin. Enggak suka pemimpinnya, alasannya tuh. Saya enggak suka sama pemimpinnya, saya enggak suka sama bos saya, tapi masih kerja di situ. Saya nggak suka pelayanan di gereja Rem sama Pak Paulus Supit. Saya nggak demen sama cara melayaninya, cara leadershipnya. Tapi masih melayani di sini. Tapi gosip sana, gosip sini. Kita nggak suka, tapi kita nggak mengambil keputusan untuk keluar. Kita menjadi orang yang pelin-pelan, yang ragu-ragu. Padahal yang membuat saudara tidak suka bergereja di sini, bekerja di tempat saudara sekarang, memiliki usaha, memiliki bos yang seperti itu, sebenarnya pemicunya bukan pemimpin-pemimpin tersebut. Pemicunya adalah selalu ada di rumah. Di rumah ada papa dan mama secara status suami istri. Tetapi secara fungsi papa tidak menjalankan kewajiban seorang ayah, seorang suami. Mama tidak punya kewajiban, tidak punya fungsi secara menjadi mama yang bijaksana. Adanya mama yang cerewet, bawel, ngatur sana, ngatur sini, teriak sana, teriak sini. Papa yang emosian, papa yang lari, papa yang gak bertanggung jawab. Papa kalau salah sedikit langsung maki-maki. Itu yang membuat kita dalam hidup kita mengalami kekosongan. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Sehingga kita bekerja di mana saja, ketika ada bos marah-marah sedikit, kita ingat masa lalu kita. Ada pemimpin gereja ngomongnya khotbahnya kayak misalnya teriak-teriak, kita mulai gak suka. Pemicunya di masa lalu. Kita harus ngerti masa lalu kita membuat hidup kita menjadi nyata di masa sekarang. Apa yang terjadi di masa lalu membuat kita hari ini menjadi siapa diri kita. Who am I? Saya punya masa lalu yang gelap, mau bunuh diri. Saya punya masa lalu yang gelap, saya penuh dengan kepahitan, kekecewaan, trauma, motherless, fatherless, tidak ada figur ayah papa. Dan akibatnya saudara, apa yang saya kerjakan selama kuliah kacau balau. Kerja kacau, kuliah kacau, pacaran kacau, berhubungan sama orang kacau. Karena pemicunya ternyata di rumah. Kalau saudara datang ke gereja, bersyukur. Karena tempat ini adalah vitamin-vitamin yang membuat saudara, sisi gelap saudara makin lama makin berkurang. Makin lama makin berkurang dan saudara semakin baik. Apa sih sisi gelap monster dalam diri kita? Nomor satu, kecewa. Mudah kecewa. Kita kalau ngomong kasar, otoriter, penolakan, kita melakukan tindakan kekerasan, pembulian, pelecehan, itu semua adalah monster dalam diri kita. Sisi gelap yang paling dalam monster ini akan jadi besar atau tidak.
Saudara yang suka marah-marah terhadap anak saudara yang masih kecil, saudara sedang memberikan pupuk menjadi monster yang ganas suatu saat nanti. Monster yang akan memberontak. Papa ngomong dia nggak ladenin, saudara ngomong tidak ada wibawanya, dia masa bodoh, dia berontak, dia melakukan banyak hal tidak sesuai dengan harapan sebagai orang tua. Karena apa saudara? Karena anak saudara melihat sebuah figur, yaitu saudara dan saya. Figur yang sangat salah banget. Kenapa sih anak pendeta berantakan saya? Ya karena saya nggak disiapkan untuk menjadi anak pendeta. Papa saya juga nggak disiapkan menjadi seorang pendeta. Kita menjadi pendeta ya disamber kilat jebret, ceder jadi pendeta. Begitu kan Gereja Betel Indonesia gitu kan. Kalau ya pokoknya asal pilih jadi pendeta. Yang penting pinter khotbah. Tapi mentalnya nggak siap saudara. Nah salah satu firman, kita akan buka firman Kejadian 25, boleh dibantu. Ayat 25 sampai 28. Salah satu saudara yang membuat pemicu di rumah itu menjadi seorang anak yang memberontak, cerita Yakub dan Esau. Saya baca ayat 25, saudara ayat 26, saya 27 dan sebaliknya saudara 28. Keluarlah yang pertama, warnanya apa? Merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah apa? Seorang yang apa? Tenang, yang suka tinggal di kemah. Garis bawahi, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Artinya apa? Yakub kehilangan figur ayah. Papanya selalu pilih Esau, apa-apa Esau, apa-apa Esau, apa-apa Esau. Yakub itu nggak diperhatikan. Yakub itu bukan menjadi sumber titik isu yang diangkat. Apa-apa pokoknya Esau. Makanya waktu Esau lahir, Yakub marah saudara di dalam rahim. Tangannya pegang tumit Esau, sebab itu namanya dinamai Yakub, pemberontak, sang pemberontak. Nah saudara, hasil dari kehilangan figur seorang ayah, Yakub itu jadi pembohong. Yakub itu menjadi penipu. Yakub itu menjadi penipu yang handal. Kakaknya dibohongi, ayahnya dibohongi, hidupnya penuh dengan masalah. Orang yang tidak ada figur ayah dalam dirinya kacau. Apalagi saudara trauma, digebukin, dipukulin. Saudara, hidupmu akan kehilangan sosok figur ayah. Hidupmu penuh dengan kekacauan, kesepian, kekosongan saudara. Nah, sejak dia menipu kakaknya, Yakub sejak menipu kakak dan ayahnya, hidupnya penuh ketakutan, hidupnya penuh kebingungan, hidupnya penuh dengan masalah saudara. Kehidupan Yakub sebelum dipulihkan, nomor satu, mungkin ini juga ada dalam kriteria saudara. Bingung mengambil keputusan, nggak mau kalah sama pasangan, nggak mau kalah dalam bicara. Pokoknya saya yang paling hebat, saya yang paling berkuasa, susah diatur, tidak mau komit, tidak mau tunduk sama siapapun, emosian, lari dari tanggung jawab. Itu Yakub, itu yang terjadi sama Yakub. Saudara, apa yang Yakub kerjakan? Dia menerima hukum tabur tuai. Dia kerja sama pamannya, bekerja 14 tahun, tidak ada hasilnya. Apa yang pernah ditabur Yakub sebagai seorang penipu yang handal, dia tuai lebih double portion saudara. 14 tahun ditipu dan tidak ada hasilnya. Dan hidupnya penuh dengan mengembara ke sana ke sini tidak jelas. Bekerja bertahun-tahun, belasan tahun tidak ada hasilnya. Tidak ada tidak ada sesuatu yang bisa dibangun. Menjadi sampah masyarakat.
Nah, Kejadian 32 ayat 24 sampai 30, izinkan kita baca cukup panjang saudara. Kejadian 32 ayat 24 sampai 30. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat dikalahkan, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ada sebuah kejadian di mana Yakub itu bergumul dengan hidupnya, bergumul dengan kekosongannya, bergumul dengan kesepiannya, kehilangan figur. Suatu saat Allah datang sama dia bergumul. Allah saja diajak bergumul. Allah saja diajak bergulat saudara. Sampai dia tidak mau kalah saudara. Dipukul pangkal pahanya sampai terpelecok saudara. Sejak saat itu Yakub diberkati. Dan Allah berkata, namamu bukan Yakub lagi, tapi namamu menjadi Israel. Sebuah legend, sebuah kota, negara yang tidak bisa dikalahkan. Nah saudara, sejak saat itu saudara, Yakub mengalami perubahan dalam hidup. Kata Penil, aku telah melihat Allah berhadapan dengan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lukanya disembuhkan, masa lalunya dipulihkan. Apa saja yang Yakub kerjakan sejak dia bertemu dengan Tuhan berhasil. Apa saja yang dia kerjakan disertai Tuhan. Siapa saja pamannya menipu dia, ditolong, dibela sama Tuhan berkali-kali lipat. Dan bahkan kekayaan Yakub sama pamannya jauh melebihi kekayaan Yakub. Yakub menjadi kaya raya. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Saudara mau berhasil sama Tuhan? Saudara mau hidupmu gak kosong? Hidupmu gak penuh dengan kesepian, kekalahan? Saudara harus bergumul, bertemu Tuhan secara pribadi. Tetapi bagaimana kita bisa bergumul? Bagaimana kita bisa bertemu Tuhan? Bagaimana kita mendapatkan figur? Saudara, nomor satu harus memiliki komunitas yang sehat. Komsel, saya nggak tahu di gereja ini ada komsel atau tidak. Saudara harus ada komsel. Contoh ya saudara ya. Saya punya teman, ini contoh. Saya punya teman 4 ya. Semuanya tatoan. Saya nggak lagi masalahin orang tatoan ya. Ini cerita. Saya nggak bermasalah. Saya tidak alergi sama orang tato, peminum, penjudi, narkoba, wanita simpenan, LGBT. Karena itu semua pelayanan saya di Gajah Mada. Itu jemaat-jemaat saya. Jadi saya menghormati mereka semua. Ya, ini 4 orang tato nih. Yang satu gambar Doraemon, yang satu naga, yang satu macan, yang satu Power Ranger gitu ya misalkan tato ya. Saya berjalan bersama-sama, pergi makan, pergi ke sana, ngobrol, diskusi. Saya nggak punya tato. Karena 4 orang tatoan, tiba-tiba saya berkata sama teman-teman saya, ajak gue dong ke tempat tato, gue mau tatoan. Kok bisa? Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya, contoh lagi saudara, teman saya 3 orang. 2 orang minum kopi, 1 minum teh. Jadi 4 orang. 3 minum kopi, 1 minum teh. Kita pergi bersama-sama setiap bulan ketemu saudara di Starbucks. Semuanya pesen kopi, yang 1 teh. 3 lawan 1. Suatu ketika yang minum teh tiba-tiba pesennya bukan teh lagi. Tiba-tiba pesennya hot cappuccino. Kenapa? Kebiasaan
pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Atau sebaliknya ya, pergaulan itu akan menentukan jalan hidup saudara. Kalau saudara dekat sama orang peminum, jadilah peminum. Kalau saudara dekat orang pemarah, jadilah pemarah. Kalau saudara dekat orang berdosa, jadilah saudara berdosa. Tanpa diajarin, tiba-tiba hidupmu berubah. Kalau saudara bergaul dengan orang bijak, orang yang memuji Tuhan, yang mulutnya tidak penuh dengan makian, maka jadilah saudara orang yang penuh dengan bijaksana. Komunitas menentukan hidup saudara. Mentor, bapak rohani, kakak rohani akan mengarahkan hidup saudara jadi lebih baik. Saya kasih contoh saudara ya. Di jemaat kami saudara, ada seorang wanita cantik sekali. Tapi waktu dia di jamaat Tuhan, dia kasih kesaksian. Saudara, anak ini tidak disekolahkan sama papanya. Papa mama broken home, bercerai, tidak disekolahkan. Kalau papanya lagi mabok dan marah saudara, anak ini usia 5 tahun, diambil, kepalanya diikat plastik, kayak film teroris saudara, dicelepin di bak mandi saudara. Sampai biru. Kalau belum biru, tidak diangkat. Dicelep, ini wanita loh saudara, dicelepin, direndam. Dia kalau lagi marah papanya saudara, anak yang 5 tahun 6 tahun ini ditelanjangi wanita saudara, diikat di pohon, dipukul sama gagang sapu bambu yang tebalnya segini. Kalau gagangnya belum hancur, papanya nggak puas. Jadi ini papanya sakit jiwa juga. Jadi hidupnya penuh dengan aniaya saudara. Suatu ketika saudara duit sudah nggak ada, anak ini mau dijual saudara sama papanya. Lalu neneknya berkata nggak boleh. Ini anak, ini cucu gue yang jaga, lu pergi sana. Akhirnya anak ini dijaga neneknya. Ternyata neneknya saudara sama juga. Keluar dari lubang singa, masuk lubang macan. Neneknya yang jual ini anak ke Taiwan. Jadi wanita simpenan, jadi wanita malam. Saudara lihat ya saudara ya, hidup orang tuh kacau balau ya. Kalau hidupmu bilang, aduh saya gak sampai situ, puji Tuhan. Bersyukur sama papa mamamu yang hidupnya berjuang untuk saudara meneruskan sebuah generasi yang lebih baik. Nah saudara di Taiwan, dia jadi wanita simpenan, jadi wanita malam, menghibur para pria, om-om. Suatu ketika dapat pria yang baik. Menurut dia pria yang baik, akhirnya menikah saudara. Begitu nikah, dari lubang singa masuk lubang macan, masuk lubang serigala. Dijual lagi, ternyata suaminya germo. Hancur gak hidupnya saudara? Hancur ya? Nah itu yang saya lihat di gereja saya saudara, namanya tadi kan GBI Gajah Mada Plaza kan ya. Tapi sebenarnya Ampera, GBI Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat. Jadi semuanya menderita, semua gitu ya. Tapi mereka terbuka, Pak pastor saya LGBT. Oh gak apa-apa, kamu keluarga saya salamin, saya peluk. Mereka dapat figur ayah yang baik saudara. Nah balik dengan wanita ini saudara, hidupnya kacau. Suatu ketika kita bikin retret healing saudara tentang hati Bapa, gambar diri, luka batin. Dia mengalami kelepasan yang luar biasa, mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Dia bertemu Tuhan seperti Yakub bertemu Tuhan dan namanya berubah menjadi Israel. Wanita ini berubah menjadi Israel. Akhirnya dia menerima Yesus, hidupnya berubah dan mengalami pemulihan, mengalami figur ayah yang sebenarnya yaitu hati Bapa yang baru. Berapa banyak dari kita saudara kehilangan figur ayah? Yesus menerima saudara apa adanya. Yesus sayang saudara apa adanya, tanpa syarat apapun. Yesus lebih fokus dengan kebangkitan saudara. Tuhan kita bukan Tuhan yang fokus sama dosa yang sedang kita buat. Saudara buat dosa atau tidak buat dosa, dia tetap sayang sama saudara. Sayangnya, kasihnya tidak bersyarat. Dia mengharapkan saudara bangkit. Dia menunggu saudara bangkit. Dia menunggu saudara bangkit dan mulai berkata, Tuhan Yesus engkau baik. Dia gak terlalu kepo mengatur dosa yang saudara buat. Dia bukan Tuhan yang menghakimi dosa saudara. Buat apa hari ini? Buat apa hari ini? Dosa apa? Enggak. Itu orang lain.
Itu tetanggamu, itu gerejamu, itu masyarakat, itu saudara kita di luar sana atau teman-teman kita. Yesus tidak fokus dengan dosa yang kita buat. Dia cuma menunggu gini, bertemulah dengan aku, datanglah sama aku, maka semua letih, lesu dan terbeban berat aku akan angkat seperti wanita yang dijual sama papa dan neneknya. Saudara, bagaimana kita memiliki figur ayah? Nomor satu ya pasti mengandalkan Tuhan dong. Yang komunitas, punya bapak rohani. Kita punya saudara. Sadar dan pahami bahwa papa saudara, orang tua saudara adalah korban dari generasi sebelumnya. Nomor dua, kita tidak bisa memaksa orang tua kita berubah. Tetapi karena kita mengerti kebenaran tentang firman, tentang kasih, kitalah yang berubah. Jangan paksa orang tua kita, pasangan kita, anak kita berubah. Nggak bisa saudara. Berdamailah nomor 3 dengan diri kita. Artinya berdamai, ya udah kita terima. Saya adalah korban dari orang tua yang tidak mengerti firman Tuhan sama sekali. Saya yang mengerti firman Tuhan, saya yang harus berubah. Saya mengerti firman Tuhan, saya harus mempraktekkan berdamai dengan orang tua saya. Saudara, saya ini lahir dari anak pendeta. Jadi saya ini korban anak pendeta yang tersesat di jalan yang benar. Ngerti ya? Tersesatnya di jalan benar, bukan di diskotik. Tersesatnya jadi pendeta di gereja. Saya korban. Papa saya ini punya kakek. Ya, papa saya ini punya kakek itu orang kaya banget. Dari Taman Sari 1 sampai Taman Sari 8 itu kakek papa saya punya. Mangga Besar 1 sampai Mangga Besar 11, Kebon Jeruk 1 sampai Kebon Jeruk 13, seluruh Pangeran Jayakarta itu milik papa kakek saya. Tapi saudara, generasi itu adalah generasi yang hancur, kehilangan figur ayah. Otoriter luar biasa. Papa saya kalau pinjam uang sama papanya ditanyain gini, kapan bayarnya? Kalau lewat dikasih bunga. Saudara bisa bayangin enggak? Jadi enggak ada tuh papa yang kasih mainan, papa kasih uang jajan, enggak ada. Kapan minjemnya? Kalau lewat dikasih bunga. Papa saya berlima saudara, dia paling kecil. Yang selalu beruntung adalah anak yang paling pintar. Anak yang paling hebat itu yang pasti dibanggakan sama papanya. Anak yang paling bodoh, gak bisa apa-apa, itu anak yang paling bawa kasta terendah. Nah, papa saya termasuk kasta terendah saudara. Gitu ya, karena sekolahnya gak mampu zaman itu saudara. Jadi yang dipilih adalah kakak nomor 1. Baju baru, celana baru, sepatu baru, yang semua serba baru pasti turun di nomor kakak 1. Tahun depan baju baru, celana baru turun ke kakak nomor 2. Turun nomor 3 bertahun-tahun turun dan kakak saya adalah kakak yang saudara yang nomor 5, baju itu bentuknya udah bukan baju. Karena dipotong, dipendekin, dipanjangin, potong lagi, pendek, panjang. Jadi traumanya begitu mendalam. Ketika papa saya bertobat terima Yesus, dia tidak punya figur ayah tapi jadi pendeta, punyalah anak namanya saya Paulus Suryajaya, ada koko saya Petrus Suryajaya dan yang lainnya. Sama juga, saya sejak SMP, SMA udah kerja saudara. Padahal papa saya tuh pengusaha mobil. Jadi kalau saya pinjam uang, papa saya tanya gini, kapan bayarnya? Ngerti ya saudara ya? Nanti deh kalau ini ada sebuah tema namanya warisan kehancuran. Jadi kalau saya beli motor, saudara, saya cicil. Ditanya, kapan bayarnya? Waktu misalnya tanggal 5 mesti bayar, saya tanggal 10 belum bayar. Apa yang dilakukan? Motornya ditahan, disegel, dikasih gembok. Jadi saya kecewa. Saya bilang, lu kan pendeta. Kok kata firman sama kelakuannya gak sesuai. Saya hilang figur. Fatherless. Kecewa sama papa saya. Hidup saya bergumul dan akhirnya menuju kematian bunuh diri saudara.
Jadi ikut Yesus itu tidak menentukan saudara semuanya berjalan mulus. Tidak sesuai dengan harapan dan doa kita. Hidup kita berantakan juga. Tetapi waktu saudara ada di sini, setidaknya ada vitamin-vitamin yang memberi saudara kekuatan. Ada gembala Pak Paulus Supit yang menjadi figur sosok yang benar. Punya keluarga seperti ini. Punya pasangan gak boleh dipukul. Gak boleh teriak-teriak. Kita belajar di Komsel lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Supaya hidup kita baik. Amin saudara. Pemusik boleh masuk. Saya kasih contoh firman Tuhan yang terakhir. Saudara, ikan arwana adalah ikan salah satu binatang yang termasuk harganya mahal luar biasa. Kalau warnanya keemas-emasan gitu ya. Bentuknya langsing. Lalu sayapnya bagus, berkembang melebar. Saya nggak ngerti, ikan yang ngerti mungkin lebih ngerti lah. Bagus, matanya bagus. Harganya bisa ratusan juta bahkan 1 miliar. Tapi kalau ikan itu nggak boleh matanya rusak sedikit aja. Alias rusak matanya kena penyakit virus saudara. Dari harganya yang miliaran, ratusan juta. Tiba-tiba harganya cuma 1-2 juta, nggak berharga. Nah, peternak ikan yang handal, yang hebat. Dia akan taruh ikannya di dalam gentong yang tingginya 2 meter. Saudara, lalu ditutup dengan papan tebal di atasnya. Tengahnya dikasih lubang, dikasih lampu. Tujuannya apa saudara? Ikan itu kalau matanya sakit, dia mau nengok ke kiri, dia nggak bisa, gelap. Ke kanan, gelap. Dia mau balik ke masa lalunya, ke belakang masuknya, nggak bisa. Mau nggak mau dia mesti lihat ke atas cahaya itu untuk menyembuhkan matanya. Semakin sering dia melihat cahaya di atas, semakin sembuh matanya. Semakin lihat ke atas, semakin sembuhnya. Kalau sudah sembuh, peternak itu akan jual ikan tersebut dengan harga yang sangat mahal. Hari ini hidupmu hancur, gak apa-apa. Lihat ke atas. Hari ini saudara kehilangan figur. Makanya kata-katamu keluar bahasa binatang. Hari-hari ini saudara suka maki-maki pasanganmu. Sampai anakmu saudara kecewa dan lari jadi pemberontak. Mari ketemu Tuhan, andalkan Tuhan. Miliki Bapa rohani, miliki Komsel yang sehat dalam hidup saudara. Supaya semakin hari hidupmu bernilai dan terus bernilai dan terus bernilai. Saya undang kita bangkit berdiri. Berapa banyak, mari kita tutup mata kita. Berapa banyak dari saudara kehilangan figur ayah. Saudara boleh katakan, itu saya Tuhan. Berapa banyak saudara mau mengakhiri hidupmu dengan cara bunuh diri. Itu saya. Berapa banyak dari saudara hidup penuh dengan kebingungan setiap hari. Kegagalan setiap hari. Kehancuran, bahkan sudah gak ada masa depan. Bilang itu saya. Biar Tuhan menjamah kita semua siang ini. Roh Kudus, izinkan Kau menjamah hati yang hancur, hati yang remuk. Engkau dekat, bahkan Engkau dekat terhadap orang-orang yang berdosa. Engkau tidak fokus sama orang-orang berdosa. Engkau fokus kami bangkit mencari Engkau. Saya gak peduli dan Tuhan juga gak peduli masa lalu saudara yang hancur. Karena dari generasinya, dari generasi saudara juga hancur, menurunkan generasi yang lebih hancur. Kalau saudara pernah dibully, pernah mengalami KDRT, saudara pernah dijual, saudara pernah dijadikan, dibully, diperkosa, di sex abuse atau apapun. Bahkan saudara mau berkali-kali mengakhiri hidup. Saudara butuh Tuhan. Tuhan, Kau jamah setiap jemaat yang ada. Kau mengerti isi hati mereka. Kau tahu keadaan mereka. Kami mengandalkan Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa. Isi kekosongan itu di dalam nama Yesus. Pulihkan, pulihkan dan pulihkan. Setiap air mata para keluarga. Air mata para single parent. Air mata para single. Kami berdoa Tuhan, jaga, lembutkan hati mereka. Biar kami bertemu Tuhan secara pribadi.
mengandalkan Tuhan, berubah menjadi Israelnya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Saya cuma mau mengajak Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara bergumul tentang hidup saudara terus menerus, kayaknya rasanya udah lelah, saudara konseling. Saya nggak tahu di gereja ini apa ada konseling, saya nggak tahu. Konseling yang konselernya mengerti bagaimana mengkonseling ya Pastor ya. Karena saudara, saya konseling. Saya ini mau bunuh diri saudara, umur 23-an. Hidup saya tragis sekali saudara. Dengan Bapak rohani, komunitas yang sehat, konseling yang benar. Konselernya mesti bersertifikat ya saudara ya. Jadi bukan asal konseling, benar-benar saudara. Hidupmu pasti berubah, dibimbing pelan-pelan, diarahin pelan-pelan. Hidupmu berubah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Paulus Surya Praja yang sudah jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan jemaat Tuhan, saat ini kita mau berdoa buat persembahan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop, boleh mengangkat tangan. Ya, di situ Pak, minta tolong. Baik, kita akan memberikan doa persembahan. Kita angkat persembahan kita tinggi di atas kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih betapa kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, yang boleh kami dengar siang hari ini melalui hamba-Mu Bapak Paulus. Berkati beliau Tuhan, biar pelayanannya, keluarganya, bahkan apapun yang dikerjakan, Engkau Tuhan yang menjadikan berhasil. Dan kami berdoa Tuhan, melalui firman yang boleh kami dengar, kami jadi pribadi-pribadi yang tidak mudah putus asa. Tuhan, kami bersyukur sepanjang minggu Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha dan apapun yang kami lakukan. Saat ini kami mau memberi persembahan buat Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap persembahan yang kami bawa di tangan kami ini Tuhan. Kami mau memberi bukan karena Tuhan berkekurangan, tapi karena kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Berkati gereja GBI Rem, berkati Pak Paulus Tuhan bersama dengan tim yang mengelolanya, agar kiranya setiap persembahan ini boleh berguna buat pekerjaan Tuhan di gereja GBI Rem ini. Kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Selamat memberi dengan sukacita dan memberi dengan kerelaan hati, memberi dengan rasa syukur, dan kita juga mau memberi yang terbaik. Terima kasih Pastor Paulus. Memang teman saya, sahabat saya ini luar biasa. Dia punya panggilan pelayanan yang luar biasa. Ya tadi bagaimana selalu mau melayani dengan luar biasa. Ya, saya juga orang yang termasuk waktu itu dilayani oleh Pastor Paulus. Waktu saya sempat mundur dari pelayanan, beliaulah yang melayani, beliaulah yang mengejar saya, cari tahu, bahkan sampai ajak saya makan di tempat-tempat makan yang mahal, hanya untuk supaya saya kembali lagi masuk dalam pelayanan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Terima kasih Pastor, memang gak tahu kenapanya namanya sama-sama Paulus ya. Emang yang namanya Paulus kadang-kadang agak rusak saudara. Ya begitulah hidup ya, saya juga dari kecil broken home. Wah pokoknya hidup saya ancur-ancuran. Figur tadi semua saya alami. Cuman saya masih takut-takut kalau Bro Paulus ngomong karena Papa udah gak ada ya. Iya saya Papa masih ada jadi saya belum berani ngomong. Ya tapi ya, ntar kalau ada waktunya nanti. Ya tapi benar saudara, believe it or not, percaya atau tidak, kita orang tua punya peranan penting. Ketika gambaran itu rusak, terkadang seringkali kita marah sama anak kita kesal sama anak kita. Tapi kita lupa, jangan-jangan peranan kita orang tua dalam mendidik anak itu salah. Terkadang bukan hanya mendidik, perlakuan orang tua. Penolakan terhadap anak dari sejak dalam kandungan itu mempengaruhi. Sehingga akhirnya anak itu juga bisa mempunyai kepahitan. Lalu kita mulai menyalahkan anak kita. Kita mulai mempersalahkan semua, kan dia udah besar. Semestinya dia tahu what is right and what is wrong.
Tapi saya cuma mau bilang, kalau Anda tidak pernah ada di posisi itu, jangan menghakimi. Karena Anda tidak pernah tahu seberapa berat untuk menghapus semua kepahitan itu. Dan tadi dikatakan ditutup, lihat ke atas. Dan ternyata yang bisa memulihkan hati yang terluka, kepahitan, kehancuran, itu saya berani katakan di mimbar yang kudus ini, hanya Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa akhirnya membuat kita hari ini tetap bisa berdiri dengan teguh. Di luar Dia dengan kekuatan kita yang terbatas, you are going to fall and fall and fall and fall and fall again. Kita akan jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh terus menerus. Karena apa? Dengan kekuatan kita yang terbatas. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan tolong. Dan Tuhan tidak pernah lihat seberapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Tuhan hanya melihat apakah kita mau bangkit. Ya, thank you Pastor. God bless you. Ya, saudara, kita sekarang sudah punya 2 rekening. Satu rekening kita untuk persembahan yang seperti biasa. Dan sekarang ada rekening gedung gereja. Ya, jangan sampai saudara lupa, ada 2 rekening. Ini khusus untuk gedung gereja yang khususnya ada di Hotel Ciputra. Dan itu saja? Tidak ada lagi? Ada yang baru pertama kali ibadah di gereja Rem? Kalau tidak ada, ada? Kalau tidak ada, saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih dalam. Amin. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi sama-sama mari katakan, oh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi. Amin. Terima kasih ya Yesus. Lebih dalam. Amin. Dalam roh. Mari sekali lagi sama-sama. Ku tinggikan Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapa kami yang di surga, kami percaya tidak ada satupun kami di tempat ini yang tidak diberkati. Kami semua sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Ibadah kami hari ini bukanlah ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang mendatangkan kuasa Tuhan. Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sentuh kami di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami dengar firman Tuhan, waktu kami memuji Tuhan, mujizat terjadi. Sehingga kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberkati. Terima kasih Bapak. Kami sehati berdoa untuk hamba-Mu Pastor Paulus Suryajaya. Berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan berkati juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam ibadah yang kedua hari ini di tempat ini. Jerih payah kami melayani Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memberkati. Tuhan yang membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Seluruh pelayan, seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kami yang ada dalam ruangan ini. Semuanya diberkati. Jadikan kami jemaat
yang kuat, jemaat yang hidup menyenangkan hati Tuhan, yang selalu memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati gereja Tuhan di tempat ini, pemilik tempat ini Pak Akung, Ibu Eva, Tuhan berkati. Juga kami berdoa untuk Hotel Ciputra, Mall Ciputra, Tuhan berkati. Pemilik Hotel Ciputra, Mall Ciputra, Tuhan berkati. Berkati juga kota kami, kota Jakarta. Indonesia diberkati. Para pemimpin bangsa ini diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mau arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko, dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun 2023 ini, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Dan sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selamanya.